Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Majelis Jemaat PO Gereja Lahai Roi mengucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu pagi tanggal 23 Agustus 2020. Khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jemaat yang baru pertama kali menghadiri kebaktian di PO Gereja Lahai Roi, Majelis Jemaat dan jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selama kebaktian berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan. Ibadah Minggu PO Gereja Lahai Roi di era new normal dilaksanakan dengan protokol kesehatan sebagai berikut. 1. Setiap jemaat mengambil tempat duduk yang telah diatur dan tidak menduduki kursi yang bertanda silang. 2. Setiap jemaat menggunakan masker baik di luar maupun di dalam ruang gereja. 3. Selama ibadah berlangsung, ruang gereja tidak menggunakan AC dan seluruh pintu jendela dibuka. 4. Setelah ibadah selesai, pendeta dan majelis jemaat bertugas hanya menyampaikan salam dari depan mimbar dan tidak bersalaman di depan lobi gereja. 5. Pada saat ibadah selesai, jemaat dipersilakan meninggalkan ruang ibadah melalui 2 pintu samping kiri dan 2 pintu samping kanan serta pintu depan. Pelayan firman dalam ibadah Minggu pagi adalah Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Bagi jemaat yang belum mempersiapkan diri menerima firman Tuhan pagi ini, kami berikan kesempatan untuk berdoa pribadi dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kami mengundang dengan hormat jemaat berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 sampai 2.
Saudara-saudara, biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus penebus kami. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu, maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup dalam pengharapan bahwa Roh-Mu itulah yang datang dan bekerja di dalam kami, supaya dalam amal perbuatan kami kehendak-Mu dinyatakan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami kuat menaklukkan keinginan kami sendiri, sehingga kami dengan rela menuruti tuntunan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat, demi kasih anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu, Juru Damai kami. Amin. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu ini terambil dari Yohanes 7 ayat 16 dan 38. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Haleluya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kita menyambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pembacaan hukum Taurat. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan,
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Doa pengakuan dosa, jemaat kami undang berdiri. Dengan rasa sesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Allah, Tuhan dan Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kasih karunia-Mu-lah yang menopang kami saat kami jatuh ke dalam kegelapan, sehingga kami boleh mengenal kasih-Mu. Engkaulah yang mengutus anak-Mu menjadi korban tebusan bagi segala dosa dan kejahatan kami karena kehendak-Mu sendiri. Kabut kejahatan yang mengurung perbuatan-perbuatan kami telah Tuhan hapuskan, dan awan kegelapan yang menguasai tindakan dan pemikiran kami Tuhan usir, sehingga nampaklah segala kejahatan kami di hadapan kami, menyebabkan kami sangat takut. Tolong dan lindungilah kami terhadap kerakusan dan kecongkakan kami. Dengar jeritan sanubari kami, supaya kami boleh kembali kepadamu demi pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Berita pengampunan dosa, amanat hidup baru. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita dan amanat hidup baru bagi kita. Kita sekalian, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaran Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Nyanyian menyambut firman dari PKJ nomor 105 bait yang kelima. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami menundukkan kepala dan merendahkan hati ketika firman-Mu akan disampaikan pada kami masing-masing. Biarlah hati kami menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan yang disebarkan, supaya firman itu boleh tumbuh, boleh hidup, dan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Kami juga bisa menghayatinya, terlebih mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Injil Matius pasal 16 ayat 16 sampai 20. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman. Dan bisa jadi ada orang yang punya teman ratusan sampai ribuan orang. Bisa teman sekolah, teman kerja, teman di tempat tinggal, teman Facebookan, dan sebagainya. Tapi jika ada orang tanya, siapa di antara ratusan atau ribuan teman yang paling dekat dengan seseorang atau dengan Anda? Pasti tidak banyak, saudara-saudara. Teman yang bisa jadi orang yang kita anggap dekat bisa dihitung dengan jari.
Artinya teman, di mana kita bisa memberikan ungkapan hati kita, bisa jalan bersama-sama, punya sikap sehati sepikir, dan sebagainya. Dari ratusan atau ribuan orang yang mempunyai teman, jika diseleksi tinggal beberapa orang saja, saudara-saudara. Demikian juga setiap orang, apakah dia di kantor, pasti punya orang yang dianggap bisa diandalkan. Di gereja ada orang yang kita anggap bisa diandalkan. Orang seperti itu tipe serba bisa dan serba mau. Bisa memberikan khotbah dengan bagus. Dan bisa juga kalau ada hal-hal sulit dia bisa mentekel atau menanganinya, saudara-saudara. Selalu ada orang yang dinilai dekat dan dapat diandalkan. Jumlah murid Tuhan itu tidak banyak, 12 orang. Dan 12 orang ini pasti jauh hubungannya lebih baik dengan Yesus dibandingkan orang yang di luar 12 orang itu, saudara-saudara. Tapi jika ditanya, Tuhan Yesus paling dekat dengan siapa? Tidak semua 12 orang itu yang akan disodorkan namanya. Dan dari 12 orang itu semuanya pasti sangat bisa diandalkan. Karena Yesus sendiri yang merekrut dan menseleksinya, saudara-saudara. Tapi kalau ditanya, siapa di antara 12 orang itu yang bisa diandalkan? Saya yakin tidak 12 nama itu yang disodorkan juga. Baik yang paling dekat dan paling diandalkan, namanya cuma satu di antara 12 murid itu. Namanya Anda dan saya tahu, Simon Petrus, saudara-saudara. Lihat saja Injil ketika menyebutkan urutan nama-nama murid Tuhan, selalu Simon Petrus pada urutan yang paling pertama. Dia selalu ditempatkan pada urutan nomor 1, saudara-saudara. Baru berikutnya nama-nama lain. Bisa Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Bisa Simon Petrus, Yohanes, Yakobus. Selalu Simon Petrus itu tidak tergantikan. Peristiwa-peristiwa penting, tidak 12 orang itu selalu hadir. Ketika Yesus mengalami perubahan sosok di puncak bukit, tidak 12 orang itu hadir bersama-sama di sana. Yang ada hanya 3 orang, dan dari 3 orang ini ada Simon Petrus. Anda dan saya pasti ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani. Apakah 12 orang itu juga hadir di sana, saudara-saudara? Dalam Injil yang paling kelihatan sosoknya adalah kembali Simon Petrus. Bahkan dia berani melukai seseorang yang ada di tempat itu. Untuk menunjukkan dia membela gurunya, untuk menunjukkan komitmen sebagai muridnya. Pendeknya, tidak diragukan sosok yang bernama Simon Petrus ini. Dia punya tempat istimewa, paling dekat dan bisa diandalkan. Tapi siapa di antara murid yang
pernah menyangkal 3 kali, saudara-saudara. Nama Simon Petrus juga bukan? Tidak ada nama lain. Kembali sosok Simon Petrus mengemuka maju ke depan, saudara-saudara. Jadi pada diri satu orang ada kelebihan sekaligus ada kekurangannya. Dia orang yang paling dekat, orang yang bisa diandalkan, tetapi ada momen-momen tertentu dia sangat mengecewakan. Tuhan Yesus bertanya sekarang pada Simon Petrus tentang persepsi dia, tentang apa pendapatnya secara personal tentang sosok Yesus. Dalam Injil yang lain bisa dikatakan ada orang yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan si anu. Tetapi ketika diminta untuk pendapatnya pribadi, Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Dengan tegas dia punya persepsi sendiri, pendapat sendiri, keyakinan sendiri. Tidak kata orang, tidak kata cerita orang. Tetapi karena pengalaman yang real, yang sungguh-sungguh, yang dialami dirinya dengan Tuhan Yesus. Itu yang dikatakannya, saudara-saudara. Dialog ini menunjukkan Yesus ingin tahu siapa dirinya berdasarkan pendirian pribadi. Sekali lagi bukan kata orang. Bukan menurut si anu. Dan jawaban Petrus pada konteks ini mencerminkan bagaimana Allah dalam Roh Kudus yang menuntun dan membimbingnya. Sehingga ia bisa memberikan jawabannya akurat sekaligus tepat. Yang memang dialami dalam hidup Simon Petrus. Saudara-saudara, dari pembacaan ini saya mengajak Anda untuk merenungkan beberapa hal. Supaya gereja, yaitu Anda dan saya menjadi berkat. Yang pertama, sebagai orang beriman, harus punya pendirian. Dan ketika Simon Petrus setelah menjawab dengan tepat, lalu diberi gelar baru, yaitu Petra, batu karang yang kokoh. Ini sebuah kiasan tentang karakter orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Orang yang punya keyakinan kuat, orang yang punya keyakinan personal yang tidak bisa digeser oleh siapapun, saudara-saudara. Dari jawaban itu dan sekaligus pemberian gelar itu menunjukkan bahwa itu juga harus dimiliki oleh Anda dan saya. Suatu hari kisah ini ingin saya sampaikan. Bisa jadi saudara sudah tahu. Kisah tentang seorang petani yang mau menjual keledainya ke sebuah pasar. Dia menuntun keledai itu bersama anak. Lalu ketika pergi ke pasar, anaknya itu yang naik keledainya. Ayahnya berjalan kaki. Baru ratusan meter menuju pasar, muncul orang yang mencemooh, yang mengkritik, yang mengungkapkan ketidaksukaan. Anak tidak tahu diri. Masa ayahnya sendiri berjalan, kamu enak-enak menaiki keledai itu. Lalu petani itu berpikir,
Betul juga ya kritik ini. Anaknya naik di keledai, enak sekali, sedangkan dia jalan kaki dan pasti lelah dengan jalan kaki. Lalu dia meminta anaknya, "Nak, kalau begitu, sekarang ayah yang naik keledai, kamu yang jalan kaki." Maka mereka melanjutkan perjalanan kembali, saudara-saudara. Baru beberapa ratus meter, ada lagi orang yang mencemooh, mengkritik, tidak suka, dan berkata, ayah yang tidak suka pada anaknya dan tidak sayang anaknya, masakan dia enak-enak di atas keledai sedangkan anaknya jalan kaki. Wah, malu juga dia dikatakan begitu. Dianggap kurang peka, dianggap kurang mengasihi anaknya, lalu dia turun. Lalu apa yang dilakukan? Nah, kalau begitu, pasar sudah tidak jauh lagi. Tapi bagaimana kalau kita dua-duanya naik keledai itu? Maka keledai itu dinaiki oleh anaknya dan kemudian juga dinaiki oleh bapaknya. Ketika menjelang tiba di pasar, orang-orang bersorak, "Wah, ini orang keterlaluan. Masa keledai satu dinaikin 2 orang?" Salah lagi, saudara-saudara. Dia selalu berubah karena dia tidak punya pendirian. Seolah-olah pelin-pelan, seolah-olah pandangan, sikap, dan tindakannya selalu keliru. Belajar dari Simon Petrus sebagai orang pertama, orang yang dipercaya Tuhan, menjadi Petra, menjadi batu karang yang kokoh. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu. Orang Kristen punya pendirian, orang Kristen punya keyakinan yang kokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika wabah ini masih berlangsung, ada banyak survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. PGI membuat survei, lalu juga ada lembaga di luar keagamaan membuat survei. Tapi ya dari survei itu ada hasil yang menunjukkan hasil yang punya kemiripan. Hasil survei PGI menunjukkan orang Kristen sangat patuh ketika diminta untuk melakukan protokol kesehatan di atas 70%. Dan jauh lebih patuh dibandingkan lembaga-lembaga lain. Lalu ada lembaga lagi namanya CRMC kalau tidak salah. Dia membuat survei dan hasilnya sama. Bahwa ternyata gereja orang Kristen tergolong paling patuh mengikuti protokol kesehatan. Tandanya apa? Kita beriman, tetapi kita juga patuh. Dan kita punya pendirian. Jadi kalau Anda dan saya ingin menjadi berkat, kita harus punya karakter, mental, iman yang tidak cepat berubah, saudara-saudara. Ketika kita meyakini Yesus itu Mesias, maka itu dipertahankan tanpa terombang-ambing oleh situasi apapun. Dan keyakinan Simon Petrus ini tidak pernah berubah. Ada satu buku berjudul Quo Vadis. Buku itu saya baca tahun 70-an, waktu saya masih SMA. Isi buku itu tentang bagaimana orang-orang Kristen ketika mereka masih minoritas di kerajaan Romawi. Suatu hari Simon Petrus akan meninggalkan kota Roma. Dia berjalan kaki
meninggalkan kota itu. Dia sudah tidak tahan melihat perlakuan orang-orang Kristen yang dibenci, yang dipersekusi, yang dianiaya dan disudutkan. Maka Simon Petrus mau meninggalkan kota Roma. Ketika sampai di perbatasan kota Roma, terdengarlah suara, "Quo vadis, Domine?" Mau kemana Tuhan? Begitu pertanyaan itu muncul, tersadarlah Simon Petrus bahwa dia tidak boleh meninggalkan domba-dombanya. Dia balik lagi ke kota Roma. Dia bersama-sama dengan para dombanya, orang-orang Kristen. Dan Anda tahu bagaimana Simon Petrus mengakhiri hidupnya dan diperlakukan seperti apa. Dia juga disalib, saudara-saudara. Tetapi kalau Yesus disalib kepalanya di atas, Simon Petrus itu disalib kepalanya di bawah. Menunjukkan bahwa dalam kesulitan imannya tidak berubah. Itu catatan yang pertama. Bahwa kita diminta untuk punya pendirian, punya keyakinan yang kokoh, yang tidak terombang-ambing oleh apapun. Catatan yang kedua, bahwa ini sebaliknya, Simon Petrus mengalami perubahan dalam sikapnya. Dia memang pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Dia pernah menyangkali 3 kali dengan pertanyaan seorang perempuan biasa. Tapi setelah kegagalan itu, dia menjadi orang yang mulia dan terhormat. Sama, gereja juga harus mau berubah. Kalau gereja tidak mau berubah, gereja tidak akan relevan. Gereja tidak bisa merespon situasi-situasi aktual. Contohnya, kita kan sekarang berubah. Biasanya pada waktu yang lalu pakai daring ya, atau begini terus di sini, pakai daring. Ya, seumur umur pengalaman saya sebagai pendeta baru pakai daring itu belakangan ini aja. Karena wabahnya memang baru pertama. Tahun 1911 memang ada wabah juga di Indonesia. Tapi pada waktu itu belum ada yang namanya teknologi. Kita mau berubah. Memang ada orang yang mengatakan, beda Pak ibadahnya on-site dengan online katanya. Tapi kita mau berubah. Memang situasi. Dan perubahan itu yang penting adalah seperti Simon. Karakter yang buruk, karakter yang mengecewakan itu ditinggalkan. Dan kemudian mengenakan dan memiliki karakter baru. Hari ini kita belajar dari Simon. Simon artinya indah. Petrus berarti batu karang yang kokoh. Biarlah nama ini juga menjadi milik kita. Bahwa hidup kita, hidup Anda dan saya indah. Dan kita punya pendirian seperti batu karang. Tuhan memberkati. Amin. Nyanyian merespon firman Kidung Jemaat nomor 257 bait yang pertama. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Pengakuan iman jemaat kami undang berdiri.
Mari kita bersama gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah yang melandasi persembahan pada hari ini terambil dari firman Tuhan 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriasan kekudusan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa dalam ibadah minggu era new normal ini, kantong persembahan yang diedarkan hanya satu kantong saja, dan kantong persembahan dipegang hanya oleh petugas persembahan. Selain itu, disediakan pula di depan dan di tengah kotak persembahan untuk penyelesaian biaya pembangunan rumah pastori dan pemeliharaan gereja. Saat kantong diedarkan, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 146, bait yang pertama dan seterusnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami persembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 23 Agustus 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon perhatian jemaat pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Bidang pelayanan dan kesaksian. Pemberkatan nikah kudus. Akan menikah Daniel Immanuel Raharja S.Sos, Jemaat GBI House of Glory, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, putra dari Bapak Tri Susanto Raharja dan Ibu Alida Monroe, dengan Sonia Jessica Putri S.Sos, anggota Jemaat PO Gereja Lahai Roy Cijantung, Jakarta Timur, putri dari Bapak Majelis Josias A.N. Hiti Jahu Besi dan Ibu MLM Cleopatra Borut Tampu Bolon. Pemberkatan nikah kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 pukul 10 WIB di PO Gereja Lahai Roy Cijantung, Jakarta Timur. Penggembalaan dan gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 dimulai pukul 17 WIB bertempat di Gedung Gereja Lahai Roy. Dimohon dukungan dan doa jemaat. 2. Bidang pembinaan, pendidikan, penelitian dan pengembangan. 1. Katekisasi reguler. Pelajaran katekisasi reguler tahun 2020-2021 akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya pada kelas katekisasi tersebut, dapat mengambil formulir pendaftaran di sekretariat pada hari Minggu atau hari kerja setiap hari Selasa sampai Sabtu dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Merupakan anggota jemaat PO Lahai Roy Cijantung. 2. Minimal kelas 11 atau berusia minimal 17 tahun. Pendaftaran diterima paling lambat hari Minggu, tanggal 20 September 2020. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 3. Sekretariat. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pelantikan pengurus majelis periode 2020 sampai 2024 dan sekaligus serah terima laporan pertanggungjawaban Ketua periode 2016-2020 kepada Ketua Umum Majelis periode 2020-2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu, ibadah pagi tanggal 30 Agustus 2020. 2. Diberitahukan kepada jemaat bahwa telah dilaksanakan serah terima dari Bendahara Umum Majelis Jemaat periode 2016-2020 pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 kepada Bendahara Umum Majelis Jemaat periode 2020-2024 sebesar Rp250.036.40 terdiri dari 1. Saldo dana kas jemaat sebesar Rp160.021.402.50. 2.
Saldo kas pemeliharaan gereja 30.919.35 rupiah. 3. Saldo kas pembangunan rumah pendeta 12.236.615.55 rupiah. Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 3. Telah terima sumbangan dari keluarga Bapak B. Sihite B011, anggota Jemaat Wilayah 1 kepada POG Gereja Lahai berupa 18 pot bunga Kamboja bonsai pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Pendeta Jemaat, Ketua Majelis Jemaat, dan Jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan keluarga. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat POG Gereja Lahai mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Supriyatno MTH dan semua petugas yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikianlah warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat ditutup dengan doa Bapa kami secara doksologi. Tuhan, kini kami membawa doa syafaat kepadamu. Kami mensyukuri atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami, baik secara pribadi, dalam rumah tangga, keluarga, jemaat, dan juga di tengah masyarakat. Cinta Tuhan terus berkesinambungan sampai detik ini. Biarlah itu juga berlangsung untuk hari-hari yang akan datang. Pada kesempatan ini kami membawa kepadamu saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit. Ibu Tiurma Silitonga Boruna Baban, Ibu Mariana Sitinjang, Ibu Erna Manuhutu, Ibu Eneyeti Nyalam, Ibu Maria Magdalena, Bapak Petrus Sende, Ibu Suciati Sutino, Bapak Diki Kurniawan, Ibu Foni Danci, Bapak Pendeta Ferdinand Munte, Bapak John Lee Hasugian, Bapak Permin Sitorus, Ibu Vero Leikabesi, dan saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan menjamah mereka, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit Polri dan Siloam. Kiranya mereka dikuatkan dan diberi kesabaran, dan pada saatnya memperoleh tenaga dan pemulihan yang baru. Kami berdoa untuk rencana yang indah, di mana saudara Daniel Immanuel Raharja akan mengikatkan diri menjadi suami dan istri dengan Sonia Jessica Putri pada hari Sabtu 29 Agustus. Kiranya seluruh persiapan, baik persiapan keluarga maupun persiapan di gereja, semuanya berjalan dengan baik sehingga Tuhan mengaruniakan segala sesuatu yang indah pada waktunya. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang masih sekolah atau yang sedang mencari pekerjaan ataupun merindukan pasangan hidup. Biarlah harapan, aspirasi, dan keinginan mereka semua Tuhan menjadikan agar itu semua menjadi nyata dalam hidup mereka. Kami juga mengucap syukur dan merasa bergembira dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia pernikahan dan hari ulang tahun pribadi dari tanggal 17 sampai 23.
Biarlah keindahan pertolongan Tuhan senantiasa hadir dalam pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang sudah lama merindukan untuk memiliki momongan. Biarlah Tuhan menjawab harapan mereka, dan kiranya Tuhan mendengar harapan mereka sehingga mereka bersukacita. Kami berdoa untuk rencana pelantikan pengurus Majelis Jemaat POG Gereja Lahai periode 2020-2024. Kiranya pada saatnya bisa terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya mereka bekerja dengan optimal, karena panggilan Tuhan adalah panggilan yang mulia dan luhur. Kami juga berdoa agar Tuhan sendiri memberi petunjuk, bimbingan, serta kekuatan kepada majelis jemaat, komisi-komisi, badan, tim, dan pengurus wilayah 1 sampai wilayah 7. Kiranya mereka semua senantiasa diperkaya wawasan, diperkaya dengan pengetahuan, dan kiranya Tuhan memakai setiap orang yang memiliki wawasan untuk berbagi dengan mereka semua. Kami mendoakan PGI dan PGIW wilayah dengan tugas dan panggilan yang mereka pikul. Biarlah gereja-gereja di Indonesia semakin mengesa dan menjadi kesaksian di tengah masyarakat dan bangsa. Kami berdoa untuk segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi situasi yang saat ini masih menjadi tantangan kami. Tuhan, tolonglah agar pandemi COVID-19 dapat berlalu. Kiranya Tuhan juga memimpin dan memberi kemampuan pada tim gugus tugas protokol kesehatan di gereja ini, supaya kehadiran mereka memungkinkan wabah itu tidak ada di tempat ini, dan kiranya semua terlindungi karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, pimpinan-pimpinan kami, kiranya dengan panggilan Tuhan mereka bekerja dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah rangkaian doa yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan, dan dalam nama Dia juga kami ingin berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara kami undang bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 336 bait pertama dan keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera ke tempat masing-masing, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Selesai. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami kejar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipegang, supaya tumbuh dan bergan di panas surya memekan, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan muda Kau beri demi deritamu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segala